Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Begitu darah itu menyatu, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Simbol kuno bermunculan di kulitnya. Tulang-tulangnya berderak. Urat nadinya menyala merah hitam. Kutukan itu tidak sekadar mengubah kekuatan, ia membentuk ulang tubuh Wang Lin dari dalam. Tubuhnya kini menjadi wadah dua kehendak, kehendak hidup dan kehendak kutukan. Tapi Wang Lin menahan semuanya. Ia tidak mengamuk, ia tidak menangis, ia hanya diam dan menyalakan api kesadarannya. Jika dunia ingin menjadikanku iblis, maka aku akan menjadi iblis yang menjaga dunia ini. Langkah Wang Lin membawa gema aneh. Setiap pijakan di dimensi kosong itu memunculkan suara-suara dari masa lalu, suara orang-orang yang telah mati. Wang Lin, kenapa kau bertahan sejauh ini? Suara itu bukan ejekan, itu adalah kerinduan. Retakan-retakan di langit membentuk wajah-wajah samar. Teman, lawan, cinta, semua hadir di balik bayangan. Mereka bukan nyata, tapi perasaan mereka tertinggal. Wang Lin terdiam, karena meski tubuhnya kuat, jiwanya tetap manusia, dan manusia bisa hancur oleh kenangan. Tiba-tiba langit pecah, sebuah jalan muncul, bukan tanah, bukan energi, tapi serpihan memori ribuan jiwa yang dikorbankan. Jalan itu disebut langkah dewa, jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah melepas segalanya. Kalau kau berjalan di sini, Wang Lin, kau tak akan kembali sebagai manusia. Suara itu kembali terdengar. Tapi Wang Lin tak ragu, karena yang ia kejar bukan keabadian, melainkan pengampunan bagi dunia yang sudah terlalu lama terbakar dendam. Langkah pertama membuat darahnya mendidih. Langkah kedua, tubuhnya mulai melepaskan rasa. Langkah ketiga, semesta menolak kehadirannya. Tapi Wang Lin tersenyum. Aku tidak datang untuk diterima. Aku datang untuk mengubah. Di ujung jalan, sebuah pintu cahaya berdiri. Tertulis di atasnya kontrak pertama. Wang Lin mendekat dan melihat makhluk raksasa tertidur di dalamnya, bukan iblis, bukan dewa, tapi entitas pertama yang pernah membuat janji dengan langit dan bumi. Kau ingin mengganti perjanjian ini? Tanya suara kuno. Wang Lin mengangguk. Ia meletakkan tangan berdarah di atas batu prasasti di depan pintu itu dan mengatakan, hapus satu nama dari kutukan dunia. Tambahkan satu nama ke penjaga takdir. Namaku. Prasasti retak, langit bergetar, dan untuk pertama kali sejak awal waktu, kontrak itu berubah. Begitu kontrak diperbarui, tubuh Wang Lin tidak langsung pulih. Sebaliknya, ia menjadi transparan, seperti hendak lenyap. Tapi dalam kehampaan itu, cahaya muncul dari dalam dirinya. Itu bukan kekuatan kultivasi, itu adalah cahaya dari pilihan. Karena semua hal yang besar bermula dari keputusan kecil yang dilakukan dalam luka. Wang Lin berjalan keluar dari lorong cahaya menuju dunia yang kini tak lagi sama. Langit membisu, tapi bumi bersyukur karena sang leluhur telah memilih tetap menjadi manusia. Kutukan itu tak hilang, tapi kini ia berada di bawah kendali Wang Lin. Dan dunia tak lagi harus gemetar setiap kali ia berjalan, karena kini Wang Lin bukan hanya sosok kuat. Ia adalah penjaga luka dunia, dan penjaga tidak pernah berhenti berjalan. Kuil itu hancur hampir seluruhnya. Pilar-pilarnya patah, patung-patungnya terbelah. Namun di tengah reruntuhan itu, Wang Lin melihat simbol kuno yang sama dengan yang muncul di tubuhnya. Tempat ini dulu pernah menjadi pusat dari jalur leluhurku. Ia berjalan menyusuri puing-puing, setiap langkah membangunkan kenangan lama yang bukan miliknya. Kuil itu pernah menjadi medan sumpah dan pengorbanan, dan kini ia merasakan jejak puluhan ribu roh yang disegel di dalamnya. Wang Lin menyentuh altar tua, batu itu hangat seolah mengenali darahnya. Tiba-tiba suara tangisan lembut terdengar dari bawah tanah, bukan suara manusia, tapi nyanyian pilu dari ribuan roh yang terjebak di antara hidup dan mati. Cahaya merah keluar dari bawah altar menciptakan portal menuju ruang bawah tanah. Wang Lin melangkah masuk dan menemukan lorong panjang berlapis segel darah. Setiap dinding lorong dihiasi tulisan darah yang melengkung dan berdenyut. Roh-roh itu tidak jahat, mereka adalah korban. Kami pengikut jalan surga yang dikutuk. Tolong lepaskan atau hancurkan kami sepenuhnya. Wang Lin menggertakkan gigi. Suara mereka seperti nyanyian masa lalu yang mengiris hati. Di ujung lorong ada sebuah ruangan berbentuk bundar dengan satu bola cahaya hitam mengambang di tengah. Itulah pusat segel kutukan. Roh-roh menari di sekelilingnya, tidak bisa masuk atau keluar.
Dengan darahmu, segel ini bisa dibuka, bisik roh tua yang muncul. Tapi itu berarti kau mengikatkan dirimu lebih dalam ke dalam kutukan ini. Wang Lin menatap bola hitam itu. Di baliknya, ia bisa merasakan kekuatan masa lalu yang begitu besar, tapi juga begitu menyakitkan. Ia punya pilihan untuk meninggalkannya, tapi ia tahu siapapun yang terikat dengan tempat ini akan terus menderita. Aku bukan penyelamat, tapi aku bukan pengecut. Wang Lin mengangkat tangannya dan membiarkan darahnya menetes ke tanah. Simbol-simbol menyala, segel mulai bergetar. Jeritan roh menggema, lalu satu persatu mulai lenyap dengan senyuman. Bola hitam itu retak, cahaya hitam dan merah saling bertabrakan. Tubuh Wang Lin disambar api kutukan, tapi ia tetap berdiri. Jika aku harus menanggung semua ini agar kalian bebas, maka biarlah aku menanggungnya. Saat bola itu meledak, ruangan gelap itu berubah menjadi langit malam bertabur bintang. Semua roh lenyap, meninggalkan keheningan. Wang Lin keluar dari reruntuhan kuil. Tubuhnya kini membawa lebih banyak bekas luka, tapi juga lebih banyak kekuatan. Wang Lin berdiri di dalam ruang jiwa miliknya. Namun kali ini lautan jiwanya tidak tenang. Gelombang api hitam dan merah saling bertarung. Kekuatan kutukan mencoba mengoyak kesadaran. Kau bukan aku, dan aku bukan kau. Tapi kita terikat dalam darah. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah manifestasi kutukan yang ingin menjadi dirinya. Namun Wang Lin menatapnya tanpa gentar. Ia memutar ingatan, cinta, dan dendamnya menjadi cahaya. Dengan setiap kenangan, ia menyalakan satu obor, dan ketika 10 obor bersinar, gelombang kutukan itu mulai surut. Setelah berhasil menundukkan kekuatan dalam jiwanya, Wang Lin membuka matanya di dunia nyata. Tubuhnya kini menyala lembut seperti pelindung abadi. Namun ia sadar perubahan tidak berhenti di sana. Ia merasakan kekuatan aneh membangkitkan bagian tubuhnya yang dahulu lumpuh. Dengan satu tarikan napas, ia mampu membuat gunung runtuh. Dengan satu tatapan, angin gurun berhenti bertiup. Inikah kekuatan seorang pembawa kutukan dan penakluknya? Namun belum sempat ia menjawab, langit bergetar. Sosok berjubah biru muncul dari balik awan. Wajah asing, aura seperti langit yang marah. Kau yang menantang takdir, harus diuji. Sosok berjubah biru itu menurunkan tombak langitnya. Tanpa banyak bicara, mereka bertarung. Wang Lin yang baru saja menguasai kekuatan barunya, berusaha mengendalikan semua dengan tenang. Serangan datang dari segala arah, bukan hanya fisik, tapi juga serangan spiritual dan mental. Ia terdesak, namun di titik terendahnya, nyala jiwa itu bersinar kembali, lebih terang dari sebelumnya. Ia tidak hanya melawan, ia memahami. Setiap serangan membawa pesan, setiap luka adalah pelajaran. Pertarungan itu tidak berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, tapi dengan pemahaman. Sosok berjubah biru lenyap meninggalkan satu kata. Kau diterima. Langit menjadi cerah, namun dunia di bawahnya sudah berubah. Retakan-retakan muncul. Banyak dimensi mulai runtuh, dan Wang Lin melihat ribuan jiwa menangis dalam bayangan. Ia sadar ini bukan hanya tentang dirinya lagi, ia telah menjadi pusat dari pusaran yang lebih besar. Dengan langkah tenang, Wang Lin menapaki dunia baru yang porak-poranda. Ia bukan lagi hanya pejalan malam, ia adalah cahaya. Cahaya yang membawa harapan, cahaya yang membawa kehancuran jika disalahgunakan. Namun selagi ia tetap berpegang pada jiwanya sendiri, tak ada kutukan, tak ada ujian yang bisa memadamkan nyala itu. Langit pun diam, karena kini cahaya itu sudah cukup kuat untuk membuat langit bergetar. Langit tak lagi tenang, awan hitam menggulung di cakrawala. Di setiap penjuru dunia kultivasi, para kultivator merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah nama menggema dalam pikiran mereka. Wang Lin. Tak ada yang tahu dari mana gema itu datang, tapi setiap orang merasa hatinya bergetar. Itu bukan sekadar nama, itu adalah pengumuman. Dunia akan berubah. Di benua Tianyun, sekte-sekte besar mendadak keluar dari meditasi. Formasi pelindung aktif, menara pengintai menyala. Siapa itu Wang Lin? Di gunung kuno, para tetua bersatu. Salah satu dari mereka bergetar hebat, lalu duduk kembali dengan mata memerah. Itu adalah nama yang pernah disebut dalam ramalan langit. Sementara itu, di sudut lain alam, bangunan suci runtuh satu persatu, kristal-kristal surgawi meledak, dan langit mengeluarkan cahaya merah yang membelah cakrawala. Nama Wang Lin seperti petir, menggetarkan dimensi, menggetarkan sejarah. Dalam ruang meditasi bawah tanah, seorang kultivator tua mengenakan jubah merah membuka matanya. Ia telah tertidur selama ratusan tahun. Akhirnya, dia muncul.
Tangannya terangkat dan simbol hitam muncul di langit-langit gua. Itu adalah segel karma. Nama Wang Lin kini tercatat dalam jaringan karma dunia. Semua utusan dunia kini akan mengejarnya dengan harapan atau ketakutan. Di planet Suzaku, Sudao dan beberapa tetua mengenali nama itu. Itu dia. Tapi dia telah mati. Ingatan akan seorang pemuda penuh dendam yang berjalan sendirian di jalur kultivasi muncul di kepala mereka. Jadi dia masih hidup dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketakutan perlahan merayap sebab mereka tahu Wang Lin bukan orang yang mudah dilupakan, dan jika dia kembali, balasan pasti datang. Sosok Wang Lin kini menjadi bayang-bayang bagi semua yang pernah mengkhianatinya. Dalam sekte yang dulu membuangnya, para tetua kini tak bisa tidur. Satu persatu mereka merasa sesak. Sebuah suara berbisik di kepala mereka, "Aku akan datang." Mereka tahu kutukan masa lalu kini menuntut harga, dan nama Wang Lin adalah panggilan kematian. Di langit yang semakin kelam, nama Wang Lin terus menggema. Ia bukan lagi sekadar kultivator, ia adalah pusat badai. Dan dunia mulai sadar, nama bisa jadi lebih menakutkan dari pedang. Karena nama Wang Lin bukan hanya akan dikenang, tapi akan mengguncang dunia sampai akhir zaman. Di tengah langit yang kembali membiru setelah sekian lama diselimuti awan kutukan, sebuah riak muncul, bukan dari bumi, bukan pula dari lautan kekuatan, tapi dari langit itu sendiri. Para tetua, penguasa wilayah, dan pemegang hukum langit mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Nama Wang Lin mulai mengguncang takdir. Di beberapa penjuru alam semesta kultivasi, sosok-sosok kuat mulai membuka mata mereka. Ada yang sedang bermeditasi ribuan tahun lamanya, ada pula yang telah lama terasing dari dunia fana. Kutukan darah telah bangkit. Warisan itu diteruskan lagi. Di balik tirai realitas, tawa-tawa gila terdengar. Wang Lin tidak hanya mengguncang para dewa, tapi juga membangunkan para iblis. Di suatu tempat yang tenang, Wang Lin menatap bintang-bintang. Ia merasakan semuanya, pandangan musuh, rasa hormat yang enggan, ketakutan yang tumbuh. Namun di balik itu ia hanya tersenyum tipis. "Datanglah, jika kalian siap menghadapi nasib kalian sendiri." Langit malam itu terasa lebih berat, karena dunia sedang bersiap menyambut pertumpahan darah, dan Wang Lin menjadi poros segalanya. Langkah Wang Lin tak lagi ringan. Setiap pijakan adalah beban dari keputusan sebelumnya. Darah leluhur mengalir deras di tubuhnya, menyalakan kekuatan baru sekaligus menyembunyikan bahaya yang lebih dalam. Di antara langit yang menggulung dan bumi yang retak, ia tahu satu hal, jejak takdirnya belum selesai. Justru kini, cahaya yang memancar dari tubuhnya menjadi penanda bahwa kegelapan sejati baru saja dimulai. Wang Lin mendarat di sebuah wilayah yang sunyi. Tanahnya tandus, namun udara penuh bisikan. Setiap langkah memicu suara samar, seakan ribuan roh berbicara dalam bahasa yang terlupakan. "Selamat datang, pewaris kutukan," bisik angin. Tempat ini dikenal sebagai ladang jiwa, area di mana jiwa-jiwa yang gagal reinkarnasi tertahan oleh kekuatan purba. Wang Lin merasakan ribuan tatapan mengamatinya, namun ia tidak takut. Ia duduk bersila, membiarkan darah kutukannya bersentuhan dengan aura tempat ini. Tiba-tiba, tanah di hadapannya merekah, dan dari dalamnya muncul seorang pria tua berjubah abu-abu membawa tongkat dari tulang tengkorak. "Kau bukan hanya pewaris kutukan, kau adalah kunci untuk membebaskan kami semua." Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai penjaga jiwa, entitas yang menjaga keseimbangan dunia roh selama ribuan tahun. "Kutukan darahmu bisa membuka gerbang reinkarnasi yang tertutup oleh karma, tapi hanya jika kau rela memberikan sebagian dari jiwamu." Wang Lin terdiam. Ia tahu setiap kali ia membuat perjanjian, kekuatan yang ia miliki tak pernah datang tanpa harga. Namun penjaga jiwa menunjukkan bayangan masa lalu, Limuan, ibunya, dan seluruh kehidupan yang pernah ia tinggalkan. Semua terikat pada siklus ini. Jika gerbang itu tetap tertutup, mereka akan hilang selamanya. Dengan suara tegas, Wang Lin berkata, "Jika sebagian jiwaku bisa menjadi kunci, maka ambillah. Tapi jangan salah, aku bukan pengorbanan. Aku adalah pemutus rantai." Dengan bantuan kutukan darah dan pengorbanan jiwanya, Wang Lin membuka gerbang karma yang tersembunyi di bawah ladang jiwa. Cahaya ungu keemasan menyinar dari tanah, mengangkat ribuan jiwa ke langit, tapi juga menyedot kekuatan hidup dari tubuh Wang Lin. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, namun ia tidak goyah. "Pergilah, semua jiwa yang tertahan. Dunia ini terlalu sempit untuk memenjarakanmu." Tiba-tiba, dari balik gerbang, muncul sesosok wanita berbaju putih, Limuan. Namun bukan dalam bentuk utuh, hanya bayangan jiwanya.
berbisik pelan, "Jangan hancurkan dirimu untukku." Wang Lin. Air mata Wang Lin jatuh. Namun ia hanya tersenyum. "Aku tidak menghancurkan diri. Aku sedang menyelamatkan masa depan kita." Ketika gerbang tertutup kembali, langit berubah warna, petir mengamuk tanpa suara, dunia spiritual berguncang. Para kultivator dari berbagai penjuru dunia merasa aura Wang Lin melonjak tak terkendali. Ia tidak sekadar kuat, ia mulai menjadi pusat dari kehendak dunia. Penjaga jiwa menatap Wang Lin. "Kau telah merusak keseimbangan. Kau telah menciptakan jalur baru yang tidak pernah ada dalam takdir." Wang Lin mengangguk. "Maka aku akan menanggung akibatnya. Biar dunia ini tahu bahwa takdir bukanlah rantai yang tak bisa diputus." Di kejauhan, siluet para dewa lama mulai bangkit. Mereka merasakan ancaman, karena seorang manusia baru saja menulis ulang hukum karma. Wang Lin berjalan meninggalkan ladang jiwa. Bayangan Limuan telah menghilang, tapi hatinya tidak kosong. Ia membawa kenangan, ia membawa tekad, dan kini ia juga membawa kutukan yang telah dijinakkan. Namun lebih dari itu, ia membawa pemahaman bahwa dunia ini bisa berubah. Asal ada satu jiwa yang cukup gila untuk melawan segalanya. Di dunia yang baru saja dilintasi Wang Lin, langit tampak jernih namun jiwanya tidak. Beban yang ia pikul bukan sekadar kutukan, tapi suara-suara bisu dari masa lalu yang menjerit dalam diam. Dalam ketenangan ini, justru ia merasa semakin jauh dari kedamaian. Karena ada satu suara yang tidak pernah benar-benar ia jawab. Dan malam ini suara itu kembali. Wang Lin duduk bersila, bermeditasi di puncak gunung tua yang dipenuhi energi spiritual. Tapi saat ia menutup matanya, bukan kedamaian yang datang, melainkan bayangan. Bayangan Limuan. Sosok wanita yang telah lama pergi, namun jiwanya seolah masih terikat pada Wang Lin. "Mengapa kau terus diam, Wang Lin? Apakah cintamu juga telah mati bersamaku?" Suara itu lembut namun mengiris. Wang Lin menatap kosong ke dalam ruang jiwanya. Ia telah menolak untuk menangis, tapi malam ini getaran jiwa itu terlalu kuat untuk diabaikan. Limuan muncul dalam bentuk ilusi jiwa, mengelilingi Wang Lin dengan cahaya biru samar. Ia tidak menyentuhnya, tidak memaksanya, hanya menatap. "Kau telah membunuh, melewati lautan darah, dan menantang langit. Tapi kapan terakhir kali kau menatap hatimu sendiri, Wang Lin?" Wang Lin berdiri, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Suara Limuan menjadi cermin yang tak bisa ia hindari. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wang Lin meneteskan air mata. Setiap tetes bukan hanya duka, tapi juga permohonan maaf kepada semua yang ia tinggalkan. Dalam dimensi batin itu, Wang Lin mencoba meraih Limuan, tapi setiap langkah tubuhnya ditarik kembali oleh kutukan darah. "Aku tak bisa melindungimu. Dulu," Limuan tersenyum, "dan kau masih mencintaiku meski kau tak berkata. Itu sudah cukup." Jiwa Wang Lin bergetar. Ia menyadari yang ia lawan selama ini bukan hanya langit, tapi juga dirinya sendiri. Pertemuan ini bukan untuk mengembalikan Limuan, tapi untuk melepaskannya. Saat Wang Lin membuka mata dari meditasinya, langit sudah berubah menjadi fajar. Semua energi spiritual mengalir lebih tenang, namun aura Wang Lin lebih tajam dari sebelumnya. Karena kini ia bukan lagi sosok yang lari dari bayangannya sendiri. Ia telah menerima luka jiwanya dan memilih untuk terus melangkah. Limuan mungkin telah pergi, tapi cintanya akan menjadi bagian dari kekuatan Wang Lin selamanya. Dalam dunia kultivasi, kekuatan sering dibayar dengan kehilangan, dan Wang Lin telah membayar harga yang mahal. Namun malam ini ia tidak hanya jadi lebih kuat, ia jadi lebih utuh. Dan perjalanan yang akan datang tak akan lagi dipenuhi penyangkalan. Karena Wang Lin tahu, untuk menyentuh langit, kadang seseorang harus terlebih dahulu menyentuh dasar jiwanya sendiri. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.